Nah, ini Ustadz, saya izin bertanya. Nah, Banyak sekali sorotan dari saudara kita Kristiani oh ya, tentang yang lalu kami membicarakan tentang haramnya makan babi, sebagaimana yang tertaut di Bible, di Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Nah, kemudian saudara kita dari Kristen dan Katolik itu bertanya, iya, kenapa Anda mengharamkan babi? iya, Sebagaimana yang tertaut di Bible. iya. Sedangkan coba baca ayat sebelumnya itu. Unta haram, udang haram, kepiting haram, dan lain sebagainya itu. Nah, bagaimana itu, Ustaz? Baik, pertama, kita bagi dua ya jawabannya ya, insya Allah ya, dari tanggapan itu. Pertama, Anda juga tidak punya hak untuk menanyakan itu ke kami, karena itu bukan kitab Anda. Iya. Kita perjanjian lama itu tanah. Iya. Torah, Nevim, Ketubim itu bukan punya kamu sampai detik ini, tidak akan pernah jadi punya kamu, karena itu punya Yahudi. Kenapa kau tanya-tanya kami lagi? itu bukan urusanmu. Kau mengharamkan babi aja enggak kok, kau tanya kami lagi. Semua itu halal buatmu. Semua itu halal buatmu. Jadi kau tidak perlu tanya. Itu pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Kau tidak punya hak tanya itu untuk kami. Kenapa? Karena itu bukan kitabmu, itu punya orang Yahudi. Kedua, kenapa kok Muslim sepertinya mengadaptasi ayat tanah, ayat Torah, lalu diklaim sebagai Al-Qur'annya? Ya. Kita tidak pernah lakukan itu. Torah ya Torah, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim. Al-Quran bukan copy paste dari Torah. Itu sebabnya babinya tetap haram dan beberapa hewan bertaring itu haram, beberapa hewan yang berkeriapan tetap haram, hewan-hewan beberapa yang melata tetap haram dalam Al-Quran. Tapi ada pembedanya, itu supaya dorang semua tahu bahwa ketong nih orang muslimin tidak pernah copy paste. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala turun melalui malaikat Jibril alaihissalam. Supaya ada pembeda antara muslimin yang rahmatan lil alamin dengan hukum yang turun khusus orang Jewish. Itu bedanya. Dan itu juga menjadi tanda bahwa Al-Quran bukan barang copy paste. Kenapa? Beda kok. Kalau copy paste itu semua sama dong. Untanya tidak boleh, udangnya tidak boleh, kepitingnya tidak boleh, berkeriapan seperti gurita dan cumi-cumi tidak boleh, ya kan? Ya. Kalau kita Al-Quran, kenapa itu ambilnya cuma satu? Kita nggak ambil ayat itu, enggak. Diberikan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan ada yang membedakan itu supaya orang tidak lagi bilang Al-Quran itu mengkopi tanah. Ya. Konsepnya, nih orang Kristen itu tanya-tanya tapi mengerti konsep aja tidak. Hah? Kok tidak mengerti? Konsep pertama, konsep tauhid. Ya. Konsepnya, konsep tauhid. Lo Adonai Leha Elohim Akhirim Alpanai. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu konsep. Ya. Kul huwallahu ahad. Konsep haram, babi haram. Konsep haram, halal. Orang Kristen nggak punya konsep tauhid, nggak punya konsep halal haram, nggak punya konsep pernikahan, nggak punya konsep ibadah, nggak ada, kosong. Jadi jangan kau tanya kami lagi. Kami menjalankan itu berbeda supaya nyata. Kami menerima firman benar dari Allah pencipta langit dan bumi. Dan Yahudi menerima firman dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam melalui Jibril dalam bentuk api di semak di Sinai. Konsepnya sama. Kau ada di mana, Kristen? Ayo, ikut konsep yang mana? Yahudi enggak, Islam enggak, kau di mana? Jangan tanya-tanya, repot, buang waktu. Makan aja, barakallah. Oke. Salam Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, kali ini kita membahas apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama seperti yang sudah sama-sama kita dengarkan ya. Dimana topik yang dibahas dia dari pertanyaan seseorang kepada Kainama ini mengenai makanan halal haram. Pertanyaannya, mengapa umat Islam tidak mengharamkan unta ya, lalu udang, lalu binatang berkuku belah lainnya, akan tetapi malah mengharamkan babi.
seperti itu. Nah, jawaban dari Ustadz Kainama ini ada dua ya. Yang pertama dia mengatakan Anda tidak punya hak untuk bertanya kepada kami tentang kitab Taurat ya, tentang kitab perjanjian lama, karena itu bukan kitab suci Anda. Nah, sekarang saya katakan kepada Anda, wahai Ustadz Kainama yang terhormat, yang terkasih, jikalau itu bukan kitab suci kami, lalu mengapa Alkitab perjanjian lama itu disematkan di dalam kitab perjanjian baru kami? Jadi sangat wajar jikalau kami mengklaim, dan memang bukan wajar, dan memang kitab perjanjian baru itu, perjanjian lama itu, tanah Taurat itu adalah satu kesatuan dari kitab suci kami. Jadi tidak mungkin kami bisa menemukan satu kebenaran yang utuh tanpa adanya kitab perjanjian lama. Mengapa? Karena kitab perjanjian lama menubuatkan sesuatu yang nantinya akan terjadi ribuan tahun tentang kelahiran juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus di kandang domba di Yerusalem. Jadi Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan yang ditulis oleh orang-orang Israel, orang-orang Yunani. Demikian juga dengan kitab perjanjian baru, ditulis oleh orang-orang Israel dan juga orang-orang Yunani. Jadi jelas Alkitab ini bagian yang tidak terpisahkan dari Alkitab perjanjian baru kami. Oleh karena itu Alkitab kami terdiri dari 37 kitab perjanjian lama dan 39 maksud saya kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Itulah kitab suci kami. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian Taurat itu atau tanah itu atau kitab perjanjian lama itu merupakan bagian dari kitab suci kalian? Tidak, betul seperti yang Anda katakan, Kainama. Taurat itu tidak akan pernah menjadi kitab suci kalian. Mengapa? Karena tidak disematkan atau tidak ada menjadi satu kesatuan di dalam Al-Quran kalian. Al-Quran kalian hanya mencomot, ya, hanya menyebutkan Taurat, ya, Zabur dan juga Injil, tetapi tidak memberitahukan itu kitab yang mana, Taurat yang mana, Tanakh yang mana, Zabur yang mana, Injil yang mana, tidak ada. Jadi kalau bisa saya katakan, ya, kalian para polemikus muslim itu hanya mengklaim-klaim saja Tanakh itu merupakan kitab yang disebutkan di dalam Quran, padahal tidak ada bukti, tidak ada dalil, tidak ada dasar bahwa Tanakh itu, Tanakh yang merupakan bagian dari kitab suci kami itu adalah Tanakh yang disebutkan di dalam Quran Anda. Jikalau itu benar, tolong berikan satu bukti, ya, satu saja bukti bagaimana kalian bisa Al-Quran bisa menjelaskan bahwa Tanakh yang atau Taurat atau Injil yang dimaksudkan oleh Quran itu adalah kitab suci kami. Satu bukti saja, tidak perlu banyak-banyak. Jadi Anda tidak perlu terlalu banyak omong kosong, ya, Kainama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai tentang makanan halal haram. Bagi kami semua makanan halal. Mengapa? Bukan hanya karena perkataan Paulus saja, tetapi juga Paulus mengadopsi atau lebih tepatnya meneguhkan perkataan dari Yesus sendiri yang mengatakan bahwa segala sesuatu halal. Segala sesuatu halal karena akan disucikan oleh doa. Oleh karena itu tidak ada lagi bagi kami umat Kristen adanya makanan halal haram. Mengapa? Karena kami tidak seperti kalian. Kami tidak menyembah Allah
beribadah kepada Allah itu dengan ritual-ritual simbolistik, tidak Kak. Karena ritual atau ibadah kami itu di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, kami tidak terikat lagi oleh waktu kapan kami mau beribadah, kapan kami mau menyembah Tuhan. Seperti kalian 5 kali sehari harus sholat ini dan sholat itu. Akan tetapi kami tidak, kapanpun dimanapun kami bisa menyembah Allah. Bahkan dalam posisi kami tidur, duduk, tengkurap, lari, sedang mengendarai kendaraan, kami bisa beribadah dan berdoa kepada Tuhan di dalam hati dan roh kami. Itulah perbedaan kami dengan kalian umat muslim. Sehingga di dalam iman kekristenan tidak ada satupun makanan yang halal, yang haram, ya, catat itu. Jadi tidak ada satupun makanan yang haram bagi umat Kristen. Namun Paulus menjelaskan di dalam tulisannya bahwa tidak semua berguna. Artinya jikalau tidak berguna maka kita tidak perlu memakan. Seperti jendela, kan tidak perlu kita makan karena itu tidak berguna buat tubuh kita. Lalu buat apa kita makan? Apakah itu artinya itu haram buat kita? Kan tidak. Akan tetapi karena itu tidak berguna maka kita tidak perlu memakannya. Seperti itu. Lalu ketika itu berguna kita memakannya, dengan catatan jangan berlebihan. Ini yang tidak boleh. Ini yang diharamkan di dalam keyakinan kami umat Kristiani. Jadi sangat berbeda ya pemahaman kalian tentang ibadah itu dengan kami orang Kristen beribadah itu berbeda 180 derajat. Oleh karena itulah kalian mengharamkan sesuatu dan kami tidak pernah mengharamkan suatu makanan apapun. Oke, sampai mengenai konsep jelas ya. Kristen itu memiliki konsep ketuhanan yang berbeda 180 derajat dengan Muslim, di mana konsep keesahannya itu berbeda. Meskipun dalam ketuhanan kita memiliki pandangan yang sama, yaitu Tuhan yang esa. Namun di dalam kekristenan Tuhan yang esa itu terdiri dari Bapa, Putra, Firman atau Yesus dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ini esa. Nah, ini konsep ketuhanan di dalam Kristen. Sedangkan konsep tauhid di dalam Islam itu sendiri tidak ada ayatnya. Di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Allah SWT itu tauhid? Tidak ada. Tauhid itu hanya berbicara tentang hal yang lain, bukan kealahan daripada Allah SWT. Jadi berbeda ya. Nggak ada konsep itu ditemukan di dalam Quran tentang konsep ketauhidan di dalam Islam. Tidak ada itu, tidak ada. Itu hanya menyamakan atau cocokologi ya. Jadi tetapi di dalam kekristenan jelas ada konsep Tritunggal itu. Konsep loh ya, konsep. Nah, salah satu contoh yang terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini konsep, ini jelas ada ayat Alkitabnya gitu loh. Nah, inilah yang membedakan antara Kristen dengan Islam. Lalu tadi dikatakan tentang konsep ibadah, ya jelas ada. Dulu di dalam perjanjian lama, pada zaman dari masa kejatuhan manusia Adam dan Hawa sampai kepada kitab Maleakhi, itu konsepnya ibadah simbolik, di mana segala sesuatu mensimbolkan sesuatu ya. Catat itu, di mana segala sesuatu mensimbolkan sesuatu. Supaya dosa seseorang dihapuskan, dihitung, dilimpahkan kepada Tuhan adalah dengan mengambil seekor domba, menaruhnya di atas mezbah, lalu menyembelih dosa domba itu dan percaya kepada Yesus Kristus yang akan datang. Nah, barang siapa yang melakukan itu di dalam perjanjian lama,
maka dosanya dihitung sudah ditanggung oleh Yesus Kristus yang akan datang. Jadi ini jelas. Nah, para nabi dan orang-orang percaya di dalam perjanjian lama itu melakukan semua ibadah simbolik itu. Akan tetapi di dalam perjanjian baru, setelah domba itu datang, Yesus itu datang yang disimbolkan di dalam perjanjian lama sebagai domba. Lihat ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus di Sungai Yordan untuk yang pertama kalinya, Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, ini adalah penggenapan dari ibadah simbolik yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Menyembelih domba di atas mezbah mengaku dosa dan percaya kepada juru selamat Yesus Kristus yang akan datang. Nah, domba itu sudah datang, Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus sendiri berkata bahwa pada hari ini juga orang-orang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini perubahan ibadah simbolik. Ibadah simbolik yang tadinya berubah kepada ibadah hakikat. Tidak lagi terikat waktu, tidak lagi ada upacara pemotongan domba untuk pengakuan dosa, tidak ada lagi. Karena domba itu sudah selesai, sudah disembelih, Yesus Kristus sudah digantung di atas kayu salib. Nah, maka pada saat itulah orang-orang percaya, orang-orang Kristen beribadah kepada Tuhan di dalam hati secara hakikat melalui roh dan kebenaran. Jadi ini konsep ya di dalam kekristenan sangat jelas sekali, sangat terang benderang konsep tentang ibadah yang yang dimana di dalam ajaran agama lain termasuk Muslim itu abu-abu, tetapi di dalam kekristenan sangat jelas. Jadi kayak nama Anda itu hanya klaim-klaim kosong saja ya, tanpa memahami kekristenan itu dengan sebenar-benarnya, sehingga Anda melontarkan kalimat-kalimat yang sebenarnya memberitahukan kepada para pendengarnya bahwa memang Anda itu kosong ya di dalam memahami Alkitab itu sendiri. Oke teman-teman, sampai bertemu di video berikutnya dan salam Maranatha.